Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama saya, Desi Eliana, di mata kuliah dasar epidemiologi. Masih semangat ya belajarnya ya? Nah, kali ini kita memasuki topik ke-6, tapi dalam pertemuan yang keempat. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang distribusi kejadian penyakit berdasarkan orang, maka kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang distribusi kejadian penyakit berdasarkan waktu. Nah, jenis penyebaran masalah kesehatan yang ketiga yang perlu dipelajarin yaitu studi epidemiologi adalah penyebaran menurut karakteristik waktu. Distribusi kejadian penyakit ini sangat penting dipelajarin, dan pengukuran distribusi penyakit ini sangat banyak manfaatnya untuk calon sarjana kesehatan masyarakat. Ada 4 jenis distribusi penyakit menurut waktu, yaitu yang pertama adalah penyebaran sekular, kemudian yang kedua adalah penyebaran musiman, yang ketiga adalah penyebaran satu kurun waktu, dan periode epidemi atau yang sering kita sebut dengan kurva epidemi. Nah, kita bahas satu-satu. Penyebaran sekular terlebih dahulu ya. Ini adalah contoh tabel untuk contoh grafik untuk penyebaran sekuler. Nah, grafik ini untuk menilai arah kejadian penyakit yang ada, yaitu meningkat atau menurun atau pada dasarnya datar, membantu untuk mengevaluasi program atau membuat keputusan kebijakan dan menggunakan tren masa lalu sebagai prediktor kejadian penyakit di masa depan. Jadi biasanya ini juga bisa digunakan untuk basis data kejadian luar biasa, dilihat dari 3 tahun sebelumnya atau 5 tahun sebelumnya. Penyebaran sekuler ini apabila perubahan yang terjadi berlangsung dalam waktu yang cukup lama, misalnya terjadi dalam 10 tahun. Kemudian kita memasuki pembahasan kedua, yaitu penyebaran musiman. Nah, penyebaran musiman ini merupakan kejadian penyakit yang dapat digambarkan menurut siklus tertentu atau menurut kalender tertentu, yaitu minggu, bulan, atau bahkan tahun. Dan pola musimnya seperti musim hujan atau musim panas. Nah, beberapa contoh penyakit seperti ini bisa demam berdarah, bisa juga influenza yang memiliki penyebaran musiman yang khas. Pola musiman dapat menyimpulkan bagaimana penularan terjadi, serta faktor perilaku apa yang dapat meningkatkan resiko. Nah, gambar grafik ini menunjukkan grafik mingguan penyakit kejadian demam berdarah di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012, 2013, dan tahun 2014. Nah, dari grafik ini kita bisa mengetahui bulan apa saja penyakit DBD itu akan meningkat, dan di bulan apa saja yang penyakitnya menurun. Kemudian kita memasuki pembahasan penyebaran satu kurun waktu. Penyebaran satu kurun waktu ini yaitu perhitungan penyebaran masalah kesehatan yang dilakukan pada satu kurun waktu tertentu, sehari dalam 1 minggu atau suatu waktu dalam sehari. Analisis pada periode waktu yang lebih singkat ini sangat sesuai untuk kondisi yang terkait dengan paparan pekerjaan atau lingkungan yang cenderung terjadi pada interval yang dijadwalkan secara teratur. Nah, di sini saya mencoba untuk mengambil contoh grafik kecelakaan lalu lintas pada suatu waktu. Nah, pola kecelakaan yang berakibat kematian ini biasanya bisa terjadi di hari-hari tertentu atau di tahun-tahun tertentu, misalnya
pada awal tahun, saat tahun baru mungkin akan banyak orang yang menggunakan alat transportasi atau alat kendaraan pribadi, maka kejadian kecelakaan lalu lintas akan meningkat seperti itu. Dan kita juga dapat memberikan hipotesis dan kemungkinan penjelasan yang dapat dievaluasi dan dipelajari faktor-faktor penyebabnya. Nah, periode epidemi atau kurva epidemi. Untuk menunjukkan satu waktu perjalanan wabah penyakit atau epidemi, ahli epidemiologi dapat menggunakan grafik yang disebut dengan kurva epidemi. Grafiknya mungkin seperti ini ya. Nah, sumbu Y di mana kurva epidemi menunjukkan sebagai jumlah kasus. Sumbu X menunjukkan waktu timbulnya gejala atau tanggal diagnosis. Di sini saya mengambil kasus COVID-19 pada bulan Mei pada tanggal 11 sampai dengan Mei tanggal 27. Nah, bergantung kepada periode inkubasi atau lamanya waktu antara paparan dan timbulnya gejala dan rute penularan. Skala pada sumbu X bisa seminggu untuk epidemi yang sangat lama atau beberapa menit misalnya untuk kasus keracunan. Kebetulan ini karena saya mengambil COVID-19 yang pada saat ini juga masih berjalan kasusnya. Mungkin ini termasuk salah satu kurva epidemi yang masa inkubasinya lama. Data yang ditampilkan dalam bentuk histogram pada gambar ini dapat dilihat dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 27 ini puncaknya terjadi di tanggal 27. Sehingga kita bisa menarik masa inkubasi COVID kan ada 14 hari. Nah, di orang-orang tanggal 27 ini kita tarik ke belakang 14 hari. Nah, mungkin itu di tanggal tersebut adalah salah satu sumber penularannya ada di situ. Seperti itu. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, nanti kalian bisa kita diskusikan bersama di forum diskusi. Tetap semangat ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.